Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk lebih memahami bab ini, coba pahami lebih dahulu mengenai lingkungan. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tahukah kamu, tempat hidup dinamakan habitat. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Pada tempat tersebut akan terjadi interaksi antar makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi interaksi antara sesama komponen biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan dan juga melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Ada 3 macam simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Misalnya, hubungan antara ikan badut dengan anemon. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lainnya. Misalnya, hubungan antara tumbuhan tali putri dengan inangnya. Yang ketiga adalah simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Misalnya, hubungan antara lebah dengan bunga. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu autotrop dan heterotrop. Autotrop adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri, misalnya tanaman. Heterotrop adalah organisme yang tidak menghasilkan makanan sendiri, misalnya hewan. Heterotrop berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Mengapa hal itu dapat terjadi? Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kita akhiri video pembelajaran kali ini. Mari kita jaga lingkungan dan pelihara lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.